jangan kita mengasumsikan satu narasi kemudian yang tidak berkaitan dengan dakwaan yang lain gitu. Nah, bahwa tutup mulut adalah peristiwa dari perbuatan terdakwa ini yang sudah dibuktikan oleh majelis hakim. Tanggapan abang gimana? Harusnya klien abang itu masuk juga di pasal TPPU ini. Tindak pidana pencucian uang itu adalah bersumber dari adanya sebuah predikat crime. Tindak kejahatan lah. Tindak kejahatan. Korban ini menjadi tersangka kembali atau terdakwa kembali terhadap perbuatan orang yang merugikan dia. Ya, misalnya. Logikanya ini gimana ini, Bang? Ya kan ini, saya mau komentar serius Bang ya, karena ini ya. menuduh. Pembuktian terhadap TPPU itu dengan ancaman 20 tahun dan diputuskan 6 tahun, ini kurang baik apa, Bang? Oke, balik lagi kita ke spesial interview dan hari ini lagi-lagi tamu kita spesial. Spesial karena baru mendarat dari Medan, Bang Julianus Sembiring. Ya. Selamat malam, Bang. Ini lawyer yang bikin Jakarta heboh ini anak Medan ya. Apa kalau anak Medan? Anak Medan. Di kampung apa? Di kampung biar jadi kambing, tapi di luar jadi banteng. Jadi gitu. Banteng dan benar-benar jadi banteng. Ini orang diseruduk semua nih selama ini di sini. Nggak gitu banget. Oke, kita senang sekali karena Bang Biring ini menyempatkan diri tadi dari bandara langsung ke sini untuk menanggapi putusan banding yang diajukan oleh PH-nya Nikita Mirzani kemarin. Dan kita semua prihatin juga. Saya waktu terakhir ngobrol sama Bang Deo di studio kita masih di atas waktu itu ya. Berharap Nikita jangan banding. Karena luar biasa dari tuntutan 11 waktu itu. Tapi divonis 4 tahun, ya kan? Nah, kita berharap udahlah. Menurut saya itu luar biasa dari tuntutan 11 ke 4. Tapi belakangan dengan kesepakatan Nikita Mirzani dan PH-nya lalu banding itu diajukan. Dan hari Kamis lalu mungkin keputusannya keluar. Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan pengadilan untuk dakwaan pertama. Menguatkan keputusan pengadilan pertama dan mengoreksi dakwaan kedua tentang di mana di dalam ada tentang tindak pidana pencucian uang. Yang di pengadilan pertama waktu itu tidak terbukti atau disembunyikan ya Bang ya. Tidak dimunculkan. Tidak dimunculkan undang-undang TPPU itu, dakwaan tentang TPPU. Nah, tapi di pengadilan tinggi dakwaan itu dimunculkan dan dikoreksi sehingga vonis yang keluar di proses banding itu adalah Nikita divonis 6 tahun penjara. Lawyernya kemarin sudah hari ini Bang. Hari ini tim pengacaranya Nikita Mirzani sudah menanggapi keputusan itu. Ada 4 poin yang saya catat dari pernyataan Bang Usman. Nanti kita gali dan kita minta tanggapan Bang Julianus nanti. Tapi yang penting itu Bang, yang pertama sekali ya secara umum Bang Usman mengatakan bahwa putusan banding itu dianggap sebagai putusan yang manipulatif. Tanggapan Abang gimana? Pertama begini Bang, terhadap putusan majelis hakim tingkat banding ya para pihak ya semua kita harus menghormati itu. Itu pertama yang perlu kami sampaikan. Nah yang kemudian kedua memang klien kami juga sudah mengetahui itu. Terhadap ini klien kami memberikan apresiasi ya yang tinggi terhadap jaksa penuntut umum yang merupakan sebagai perwakilan klien kami dalam proses hukum ini dan kemudian apresiasi yang tinggi juga kepada majelis hakim tingkat banding seperti itu. Nah kalau kemudian berbicara yang abang sampaikan manipulatif dan sebagainya ya pada prinsipnya saya di sini kan tidak mempunyai kapasitas dan tidak berwenang untuk berbicara mengkoreksi tentang masing-masing apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya, demikian juga memori banding terdakwa, apalagi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding. Ya, jadi kewenangan saya tidak ada di situ Bang. Tapi pada prinsipnya bahwa saya perlu sampaikan
tentang soal fakta-fakta persidangan ya, dari awal kan sudah kami sampaikan. Fakta-fakta persidangan di tingkat pertama Judes Fakti, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjelaskan itu dalam pertimbangan-pertimbangannya. Ya. Bahwa perbuatan terdakwa ini ya, jadi kita harus masuk dalam unsur Bang ya. Kita nggak boleh di luar dari unsur. Ya. Pasal 27B itu begini, ada perbuatan seseorang ya, memaksa orang lain untuk memberikan sebagian atau keseluruhan barang miliknya. Itu dulu. Nah, jadi sederhananya begini, dalam fakta persidangan di tingkat pertama kemarin, pada saat ahli dari Polda Cyber ya, Polda Metro Jaya itu kan menampilkan dalam layar itu, Pak. Ekstraksi percakapan. Ya, ekstraksi itu. Jadi ada di situ tentang soal percakapan yang ditampilkan Ismail Marzuki itu mengirimkan ya, forward ya, meneruskan tentang narasi kalimat Niki mau speak up hari ini. Kalau? Nah, kemudian ada ancaman yang lain, bisa hancur kredibilitas Dok Reza, gue jamin. Nah, ancamannya kan pertama menghancurkan kredibilitas klien kami. Kemudian kalau nggak diberikan duit, dia mau speak up. Nah, artinya itu dulu kita harus pahami gitu. Perbuatan melakukan pengancaman bukan pencemaran nama baik seperti diutarakan Bang ya, tapi pengancaman ya, menghancurkan kredibilitas klien kami sebagai dokter, dan kemudian kalau tidak dikasih duit maka dia mau speak up. Oh, masuk unsur ancaman ini ya. Nah, jadi begini Bang, saya mau sederhanakan gini. Ini saya loh, saya meminta barang abang atau duit abang dengan secara paksa. Lalu kemudian abang merasa terancam dengan ancaman-ancaman narasi yang abang takutkan misalkan. Itu namanya apa Bang? Pemerasan. Pemerasan. Nah, artinya bahwa kemudian di tingkat pertama itu kan bukti ancaman, bukti memaksa orang lain memberikan sesuatu barang miliknya atau sebagian, seluruhnya, dan kemudian menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri kan sudah terpenuhi. Melalui apa? Melalui informasi atau dokumen elektronik. Ini sudah terpenuhi semua Bang. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Tetapi dakwaan kedua ya, kumulatifnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Judes Fakti tingkat pertama itu kan tidak memutus ya, tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa TPPU ini terbukti. Ini majelis hakim tingkat pertama ini baik Bang. Saya bilang baik ini. Ya. Tetapi kemudian ini kan dijadikan satu dalil ya, dalil bagi terdakwa untuk bahwa tentang persoalan TPPU nggak terpenuhi. Berarti pemerasan kan begitu nih kan? Oh ya, nah, kalau logikanya seperti itu nih. Oh, TPPU nggak masuk, berarti nggak pemerasan dong. Ya nggak harusnya pemerasan nggak masuk, berarti TPPU nggak dong. Yes. Bukannya terbalik ya. Yes. Karena ya TPPU itu menggunakan uang dari hasil predikat krimnya adalah tindak pidana pemerasan dalam konteks ini ya. Betul. Oke, kita putar dulu Bang. Ada siap. beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Usman yang perlu kita tanggapi atau perlu kita perlu kita sampaikan ke pemirsa. Maksudnya apa ini gitu, ya kan? Baik. Oke, coba kita ada videonya. Hari ini beliau preskon di ini Bang. Warga negara Indonesia harus menghargai putusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan tinggi. Tapi dengan adanya putusan itu, ya justru kami menganggap bahwa putusan itu adalah putusan yang tentu tidak berkenaan dengan fakta atau hukumnya sebenarnya. Yang pertama, ini poin pertama Bang. Teman-teman semua, ya, dalam putusan ini, putusan Pengadilan Tinggi nomor 255 atas nama Nikita Mirzani, ya, disimpulkan bahwa terhadap Nikita jadi diperkuat soal dakwaan terkait dengan pasal 45 junto pasal 27B, ya, disimpulkan bahwa Nikita itu adalah memerintahkan atau menyuruh Oki memburamkan tanggal, ya, memburamkan tanggal pembelian nota glowing booster cell
Nah, ini adalah kekeliruan yang sangat menyesatkan. Kenapa? Fakta persidangan, ini kita mendapat nota pembelian glowing booster cell itu dari saksi Yosi. Bukan diburamkan, apalagi disampaikan bahwa kita yang menyuruh memburamkan tanggal itu. Nah, ini yang kemudian ya menurut kami adalah sebuah fakta yang dimanipulasi lagi. Terjadi putusan yang manipulatif. Oke, stop. Saya sendiri tidak baca lengkap keputusannya itu ya. Tapi saya agak tadi waktu dengar itu saya bertanya-tanya, ini apa hubungannya dengan pasal 45 27B ayat 2 junto 27B 45. junto 45 dengan perintah Nikita didakwa memerintahkan Oki untuk memburamkan nota pembelian produk glowing booster cell-nya Dr. Reza. Oke, jadi begini, saya harus jelaskan Bang ya. Pertama, saya tidak mempunyai kewenangan seperti saya bilang tadi betul. untuk mengomentari apa yang menjadi memori banding atau kontra memori para pihak. Ya. Itu pertama dulu. Tetapi kalau kita berbicara tentang fakta persidangan sebelumnya, memang di dalam saksi adecat terdakwa ini menghadirkan saksi meringankan yang bernama Yosi. Tetapi kita tidak boleh melupakan alat bukti elektronik ekstraksi percakapan itu ada. Ya, ada pengiriman ya. Bukti 4 foto itu, 4 foto, 3 berbentuk produk, 1 tentang pembelian. Nah, itu kan baru ditampilin Bang dalam persidangan ya. Jadi artinya 4 foto yang dikirimkan oleh saksi Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan 4 foto ini kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ini kan satu yang diburamkan soal bukti pembelian. Nah, persoalan kemudian bagaimana pemburaman itu terjadi, ya saya kan belum baca putusannya Bang, karena belum diupload di SPP. Nah, jadi saya sering bilang gitu, jangan kita menyampaikan sesuatu itu dengan sepotong-sepotong. Saya tidak berani mengomentari karena belum membaca putusan itu. Tapi kan itu. ini masih berkaitan dengan fakta di persidangan pertama kan Bang? Ya. Yang soal pemburaman ini. Benar. Jadi saya kira Abang masih berhak untuk mengomentari itu. Nah. Benar, tetapi begini, untuk terhadap putusan kan saya belum baca nih Bang. Ya. Tetapi kalau persoalan tentang pemburaman itu ada. Pemburaman itu ada dengan 4 foto yang dikirimkan oleh saksi Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan kepada terdakwa Ismail Marzuki. Itu 1 foto itu diburamkan, bukti pembelian. Bagaimana peristiwa pemburaman itu? Ya kita nggak tahu. Oke. Nah, tapi apa bukannya itu waktu itu kita pernah bahas sama Opung kalau nggak salah. Berkaitan dengan pembelian itu terjadi sebelum dia review. Oke. Ya, jadi waktu itu kan nggak masuk akal kalau dia bilang dia review produk itu, kalau nggak salah waktu kasus Perdata waktu itu ya, yang diajukan, mereka ngajukan beberapa bukti produk bahwa produk Reza itu memang menurut mereka itu tidak sesuai dengan aturan BPOM ya kan. Tapi ternyata produk itu dibeli jauh sebelum review yang dia lakukan. Artinya kan yang lu review selama ini apa, sementara produknya lu beli setelah lu review. Setelah bukan sebelum. Gitu Bang. Jadi begini, kalau dalam fakta persidangan awalnya Bang ya kita nggak tahu juga ya yang mana yang benar, tetapi yang pasti majelis hakim kan sudah membuat pertimbangannya dalam tingkat pertama. Awalnya fakta persidangan saat klien kami Dr. Reza dihadirkan, terdakwa ini kan mengatakan bahwa dia sudah membeli produk itu sebelumnya. Sebelum mereview. Padahal. Nah, kalau kemudian dalam dia menghadirkan saksi ada chat si Yosi, dia mengatakan kembali bahwa itu adalah diperoleh dari Yosi, ya ini kan akan kontradiktif. Begitu. Tapi yang pasti pada saat klien kami sebagai saksi korban dihadirkan, dia kan mengakui dia itu membeli itu. Nah, apakah memang nota pembelian yang dikaburkan itu adalah merupakan bukti pembeliannya atau bukti pembelian si Yosi atau siapa, kita kan nggak tahu. Yang pasti gini,
yang pasti adalah tentang persoalan itu bukan menjadi faktor utama pembuktian majelis hakim tingkat pertama. Faktor utamanya adalah pembuktian tentang persesuaian alat bukti, ya. Persesuaian alat bukti. Contoh, begini Bang, alat bukti elektronik. Ada percakapan di situ, ya, tentang pengancaman tadi, kemudian tentang memaksa orang lain, mendistribusikan. Ini bersesuaian dengan pengakuan, ya, saksi, kemudian terdakwa juga dan ahli. Jadi kita masuknya di situ gitu. Oke, jadi soal buram-memburam ini sebenarnya bukan hal yang Ini esensial. peristiwa ini Bang. Jadi saya pikir begini, seorang lawyer itu Bang, seorang lawyer itu akan lebih kepada masuk kepada unsur. Masuk pada unsur. Ada peristiwa, unsurnya apa gitu. Iya, jadi peristiwa ini adalah bagian dari peristiwa yang harus kita buktikan atau kita lemahkan. Unsurnya. Ya, pertama harus ada mens rea, benar nggak ada mens rea. Kemudian bagaimana peristiwa hukumnya. Kemudian ini sesuai dengan alat bukti itu tidak. Nah ini harus dimasukin semua gitu. Nah kalau soal misalkan kita mengangkat tentang pemburaman, ini kan tidak masuk dalam persoalan bagaimana majelis hakim tingkat pertama itu membuktikan tidak pidana 27B ayat 2. Oke. Pembuktian 27B ayat 2 itu adalah adanya peristiwa pengancaman, adanya peristiwa mendistribusikan dokumen elektronik dan informasi elektronik, adanya peristiwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah peristiwa menginginkan sebagian atau seluruh milik orang lain. Ini aja yang harus digugurkan gitu. Dengan ancaman pencemaran. Ya maksudnya Gitu. digugurkanlah peristiwa-peristiwa 27B ayat 2 tadi Bang. Ya, bahwa terdakwa ini tidak mengancam. Ya. Bahwa terdakwa ini tidak mendistribusikan dokumen elektronik atau informasi elektronik. Bahwa terdakwa ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa terdakwa ini tidak menginginkan barang sebagian atau seluruhnya. Harus itu yang digugurin. Bukan soal buram ini ya. Bukan soal buram-buramannya menurut saya ya. Bang ya. Ya jadi ini soal pengalaman. Ya saya selalu melakukan pendampingan pembelaan terhadap klien kami. Itu selalu akan menyerang unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oke. Ya, sesuai dengan alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, jadi artinya adalah kita bantah semua unsur-unsur itu dengan pengetahuan hukum kita, dengan alat bukti yang ada sama kita. Satu lagi dengan adanya saksi meringankan atau ahli yang kita hadirkan, seperti itu. Jadi kalaupun ini buram-memburam ini terbukti bukan perintah niki, sama sekali sebenarnya tidak melemahkan unsur yang ada di dalam pasal itu kan yang dituduhkan kepada Nikita. Kalau menurut saya nggak punya nilai Bang. Ya. Ya menurut saya itu adalah nilainya yang penuh dan full itu adalah bahwa bagaimana terdakwa ini bisa melemahkan atau membantah unsur-unsur itu. Oke. Dengan alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Seperti itu aja, sederhana kan Bang. Nggak serumit yang Abang tadi sampaikan ke saya gitu. Iya. Lalu ada poin kedua Bang. Kita nggak usah video. Mudah-mudahan saya tidak salah menyimpulkan. Dia bilang uang yang diberi itu kan uang untuk tutup mulut. Oke. Iya gak? Bagaimana uang tutup mulut itu dikaitkan dengan TPPU atau upaya menyembunyikan uang yang didapat? Jadi gini, kembali kepada emang ada uang tutup mulut waktu itu Bang? Di Ya. fakta persidangan itu sempat dimunculkan nggak soal uang tutup mulut? Kita kembali soal peristiwa Bang ya. Ya. Berdasarkan alat bukti elektronik bahwa adanya percakapan antara terdakwa Ismail Marzuki itu di tanggal 14 November Bang dengan Reja Gladys. Pertama adalah mengatakan bahwa Kak Niki akan mau speak up hari ini. Kemudian ada juga bahasa pengancamannya adalah dari terdakwa Nikita Mirzani yang diteruskan oleh Ismail Marzuki kepada Reja Gladys. Hancur kredibilitas Dok Reja, gue jamin. Nah ini pengancamannya. Ya. Nah jadi saya mau jelaskan begini. Pengancamannya adalah hancur kredibilitas Dr. Reja, gue jamin itu pengancamannya. Kemudian kalau tidak diberikan duitnya yang katanya 5 miliar yang disampaikan oleh terdakwa Ismail Marzuki, maka dia mau speak up. Ini pemerasannya. Kita bicara tutup mulut tadi dulu Bang. Oh, tutup ya. mulut. Satu Bang, satu. Tadi Abang tanyakan tutup mulutnya nih kan. Iya, ini tutup mulut. Jadi kalau misalkan dia tidak diberikan uang hari itu tidak ditransfer, maka dia akan speak up. Mungkin tafsirnya speak up itu adalah supaya tutup mulut. Ya tidak speak up itu supaya tutup mulut seperti itu. Nah,
apa hubungannya dengan TPPU? Gitu Bang ya. Ya. Nah, ini kan bagian peristiwa pembuktian dari predikat crime, pemerasannya gitu. Betul. Nah, jadi kalau dia melakukan pengancaman, kemudian ini terbukti adalah perbuatan tidak pidana pemerasan, maka itu merupakan bagian dari predikat crime. Ya, tindak pidana awalnya itu Pemerasan. pemerasan, follow up crime-nya adalah TPPU. Ketika predikat crime terbukti secara sah dan meyakinkan, maka TPPU itu dapat dibuktikan. Karena apa? Pasal 2 ayat 1 huruf Z ya disebutkan itu di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 Bang, bahwa tindak pidana TPPU ini harus berdasarkan tindak pidana sebelumnya. Oke. Nah, jadi di dalam pasal 2 ayat 1 huruf Z disebutkan dengan ancaman di atas 4 tahun, yaitu pemerasan. 27 ayat 2 kan 6 tahun, Bang. 6 tahun. Nah, jadi jangan kita mengasumsikan satu narasi kemudian yang tidak berkaitan dengan dakwaan yang lain gitu. Nah, bahwa tutup mulut adalah peristiwa dari perbuatan terdakwa ini yang sudah dibuktikan oleh majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding sehingga kemudian TPPU terpenuhi itu Bang. Oke. Lalu soal TPPU Enggak, sebentar, Abang udah belum. clear belum ini Bang? Belum. Hah? Udah jelas nggak ini? Iya. Ini karena gini, ini gampang tapi dengan bahasa hukum memang agak susah dimaknai. Ya, artinya kalau dibilang uang tutup mulut itu mungkin tuh bahasa ininya ya. Tapi kan dengan peristiwa yang tadi Abang ceritakan, emang itu kan pertama unsur pengancaman yang itu kan udah ada kan. Lu kalau mau speak up ini hancur karir lu nanti gitu. Kira begitu. Itu udah ngancem. Iya. Lalu lu mau kalau lu nggak mau hancur, lu ngasih dong segini. Iya. Nah, itu udah meras ya namanya. Iya. Jadi pengancaman dan pemerasan udah terpenuhi dan itu terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan pertama. Iya. Berarti predikat crime-nya udah ya terbukti. Betul. Nah, jadi uang tutup mulut itu ya itu pemerasan itu ya. Itu predikat crime. Predikat crime-nya. Oke. Lalu dia bilang Bang, di poin keempat kalau tidak salah Bang Usman bilang, nah TPPU itu kan kejahatan besar, terorganisir, melibatkan banyak orang, ya kan? Nah, kalau mau dakwaan tentang TPPU itu terbukti, harusnya Reza juga masuk. Karena kan yang ngasih duit Reza, ya kan? Harusnya diteliti dong sumber duit Reza itu dari mana. Itu bahasanya, saya sederhanakan bahasanya Bang Usman ya. Gitu. Nah, bagaimana Bang ini? Tanggapan Abang gimana? Harusnya klien Abang itu masuk juga di pasal TPPU ini. Jadi ya pada awalnya kan saya juga sampaikan Bang, saya tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari itu ya Bang. Ya. Tetapi kalau kemudian ini menjadi sebuah tuduhan-tuduhan yang serius, ini kan saya harus bela klien saya gitu. Ya karena ini tuduhan yang serius ini. Ya jadi begini, kita harus paham gini. Saya nggak tahu kalau masyarakat biasa nggak paham tentang unsur dari TPPU wajar. Ya. Tetapi kami sebagai praktisi hukum dalam hal ini penasihat hukum para pihak harus memahami. Tindak pidana pencucian uang itu adalah bersumber dari adanya sebuah predikat crime. Tindak kejahatan lah. Tindak kejahatan. Dan dalam konteks ini tadi pemerasan. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oke. Nah, pertanyaan saya Bang. Di dalam dakwaan, kemudian di dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding, yang melakukan tindak pidana ini siapa? Ya. Dua terdakwa itu. Nikita dan Ismail. Kemudian yang menjadi korban terhadap tindak pidana itu siapa? Dr. Reza. Dr. Reza. Pertanyaan saya, bolehkah secara logika hukum yang benar korban ini menjadi tersangka kembali atau terdakwa kembali terhadap perbuatan orang yang merugikan dia? Ya, misalnya logikanya ini gimana ini Bang? Ya kan ini saya mau komentar serius Bang ya. Karena ini menuduh saya nanti paham, saya jadi nangkap nih. Nangkap. Lanjut dulu Bang, lanjut Bang. Jadi klien kami ini korban tindak pidana pemerasan. Predikat crime tadi gitu. Ya. Ya, jadi bagaimana mungkin seorang korban itu dituduh harus menjadi terdakwa dalam perbuatan si terdakwa? Oke. Siap. Dapat Bang ya? Dapat. Jadi sama gini, sebentar Bang. Sama kayak pelaku koruptor yang kemudian didakwakan
kemudian dia ada dakwaan kumulatif, TPPU misalkan gitu. Nah dia yang korupsi terhadap uang negara, kenapa rakyat harus juga didakwakan TPPU? Itu kan uang rakyat. Ya, yang dikorupsikan Yang koruptor itu adalah uang rakyat. Rakyat itu kan korban. Jadi logikanya, kalau menurut terdakwa melalui penasihat hukumnya, rakyat itu harus dipenjara semua akibat perbuatan koruptor. Nah terhadap ini saya harus komentari. Oke, paham Kenapa? Ini sekarang. tuduhan yang serius terhadap klien kami. Gitu. Jadi jangan membangun opini-opini lagi bahwa roh dari TPPU itu adalah adanya sebuah tindak pidana sebelumnya, predikat krem itu, yang kemudian menjadi dasar majelis hakim untuk membuktikan TPPU. Jadi siapa yang menjadi penjahatnya di sini, terdakwanya di predikat krem, itulah yang terbukti sebagai Melakukan pelaku tindak tindak pidana pidana pencucian TPPU. uang, bukan korban gitu. Oke. Logikanya harus lurus gitu. Oke, jadi ini bahasa hukumnya Bang Julianus. Tapi sederhananya gini loh pemirsa. Dari tindak kejahatannya dulu, pemerasan. Bagaimana mungkin Reza ikut juga dalam tindakan pemerasan itu. Sementara dia yang melaporkan. Nah, kalau TPPU itu secara sederhana, lu mengalirkan uang ke tempat lain dari hasil kejahatan. Nah, hasil kejahatannya kan yang didakwakan itu adalah pemerasan. Bagaimana Reza juga ikut, sementara dia korban. Dia korban di sini. Bukan yang membela, ini pure pengetahuan hukum. Jadi tidak mungkin seorang korban ikut juga dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya gitu. Maka tadi yang penjelasan dari Bang Julianus tentang Reza, kan Bang Usman bilang harusnya Reza juga dong dicek dong uangnya lah, orang dia korban gitu. Bagaimana bisa korban ikut melakukan juga pemerasan lalu kemudian terseret juga di TPPU, kurang lebih begitu. Jadi sederhananya begitu penjelasannya. Kalau tadi abang ya karena orang hukum memang nggak boleh ngomongnya, harus presisi, nggak bisa pakai bahasa kita. Nah saya terjemahkan seperti itu. Siap, benar. Gitu. Tapi kemudian begini Bang, lalu kan Bang Usman tadi bilang soal menyamarkan, kan ditransfer ke developer. Ya, PT Bumi Wasesa. Yang tadi rumah itu mau dibeli Niki, ya kan? Dan menurut Bang Usman itu cocokologi. Cocokologi karena uang itu ditransfer bertepatan dengan pembayaran down payment uang muka untuk rumah Nikita Mirzani itu. Saya juga agak bingung nih Bang, tolong dikasih pencerahan dulu. Ya, kembali begini Bang, saya kan belum baca putusannya itu Bang ya. Tetapi yang pasti begini, saya kurang setuju kalau itu dikatakan cocokologi. Ya. Yang pasti adalah bahwa perbuatan mengalihkan, menempatkan, mentransfer itu kan itu sudah terlihat dari disuruhnya klien kami Dr. Reza untuk mentransferkan ke PT Bumi Wasesa. Nah, PT Bumi Wasesa ini kan perusahaan developer Bang ya, perumahan ya. Nah, kemudian tujuan dan penggunaan pentransferan uang itu adalah untuk membayar angsuran. Ya, angsuran dari cicilan rumah terdakwa Nikita Mirzani. Artinya, saya tidak mau memakai cocokologi. Tetapi adalah ini mungkin Bang, ini mungkin adalah salah satu bentuk keyakinan majelis hakim tingkat tinggi ya menjadi sebuah pertimbangannya. Ini keyakinannya. Lalu kan perlu uang untuk bayar cicilan rumah. Nah kemudian lu lakukan perbuatan-perbuatan yang tindak pidana untuk mendapatkan uang, lu transfer ke cicilan itu. Logikanya sangat sederhana gitu Bang. Kalau soal cocokologi, saya tidak mau masuk ke situ. Ini mungkin hanya sebatas keyakinan majelis hakim. Sama seperti begini. Pada saat putusan majelis hakim tingkat pertama. Nah, bahwa keterangan saksi dari, kalau nggak salah itu yang dari Palembang ya, itu Daviana itu. Daviana. Itu merupakan salah satu dasar ya, dalil dari majelis hakim semakin yakin bahwa ini perbuatan tindak pidana. Kenapa? Karena terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan hal yang sama kepada Daviana, walaupun uangnya belum berpindah. Nah ini kan bentuk salah satu keyakinan majelis hakim. Undang-Undang 48 tahun 2009 menjelaskan itu, kekuasaan hakim gitu. Jadi kalau kemudian kita bisa
membuat dalil-dalil yang lain, ya artinya itu akan menjadi sebuah keyakinan majelis hakim juga gitu. Nah, jadi saya pikir ini bukan cocokologi Bang, tetapi soal dasar dari majelis hakim meyakini bahwa ini adalah penempatan, pentransferan, pengaburan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ya, karena kalau bahasa sederhananya kenapa nggak transfer ke rekening lu aja? Kira-kira Ya gitu lah kan? Bang. Ya. Ngapain lari-lari ke sana sini Ya, gitu? kenapa ke sana gitu ya? Iya. Kalau bahasa sederhananya Bang. Betul. Ya. Oke, itu dulu Bang. Nanti Oke. kita lihat apakah akan ada yang berkembang. Tapi satu lagi, saya kira dengan keputusan banding ini, semua orang yang mencintai Nikita Mirzani sekarang itu deg-degan. Oke. Deg-degan. Karena tadi Bang Usman bilang hari Senin mereka akan mengajukan kasasi. Ya. Nah, kita tidak mau mencampuri, itu kan hak dan Hak dari kewenangan, terdakwa Bang. ya, hak terdakwa dan kewenangan lawyer sebagai yang sudah diserahkan kuasa oleh Nikita Mirzani. Cuma kan sekarang belajar dari banding kemarin, berkaca dari banding kemarin, banyak yang mengatakan udahlah, jangan sampai nanti sorry 6+2 di komentar-komentar tuh. Jangan sampai nanti 6+2 atau mendekati tuntutan. Karena kan yang tadi Abang bilang itu kumulatifnya kan ancaman 20 tahun. 20 tahun. Di TPPU. Dan itu udah diputuskan oleh pengadilan tinggi kan. Pengadilan tinggi bahwa TPPU itu terbukti sah dan meyakinkan. Makanya tambah 2 tahun. Betul. Padahal kalau TPPU udah masuk, kumulatif itu kan 20. 20. Ya kan? 6 tahun ini kata Abang tadi termasuk kecil sebenarnya. Tadi waktu di luar Bang ya. Iya kan? Okay. Termasuk kecil kan. Yeah. Dan waktu vonis 4 tahun juga saya pikir ya udahlah, dari 11 loh ke 4. Yeah. Ikan ini sekarang kan karena TPPU-nya udah masuk dari 20 ke 6. Yeah. Ini juga termasuk kecil. Lalu tapi ya mungkin Bang Usman dan timnya punya pertimbangan lain, maka Senin itu mereka mengajukan kasasi. Tanggapan Abang gimana? Ya pertama begini, bahwa upaya-upaya hukum ya, sampai dengan upaya hukum luar biasa nanti peninjauan kembali, itu kan hak terdakwa dan terpidana. Ya, betul. Dan itu kita tidak boleh melarang. Tidak boleh. Ya. Tapi menasihati boleh lah. Enggak, saya juga nggak menasihati. Kalau kita ya Bang, kita sebagai aku misalnya netizen gitu, kasihan. Karena dari yang tadi saya bilang, berkaca dari banding itu, penggemar Nikita, orang-orang yang mencintai Nikita kan, aduh berani sekali lu, udahlah, jangan banding lah, jangan kasasi lah gitu. Jadi kalau menurut Abang gimana? Oke, jadi prinsip begini Bang. Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ini hak terdakwa atau terpidana nantinya. Ya. Oke. Yang kedua Bang, saya mau sampaikan majelis hakim tingkat pertama itu baik Bang. Ya, saya juga sepakat. Sepakat. Artinya dia hanya membuktikan tindak pidana 27B tentang pemerasan. Kemudian menyembunyikan ini tentang TPPU-nya. Nah itu kebaikan majelis hakim tingkat pertama yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah yang kedua, kebaikan dari majelis hakim tingkat tinggi yang harus saya sampaikan. Pembuktian terhadap TPPU itu dengan ancaman 20 tahun dan diputuskan 6 tahun. Ini kurang baik apa Bang? Tapi kalau kebaikan majelis hakim ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya itu kembali juga kepada terdakwa. Ya. Nah, lanjutannya begini Bang. Saya nggak mau masuk ke dalam persoalan perkara terdakwa Nikita Mirzani Bang ya. Saya mau masuk ke dalam perkara-perkara yang saya tangani. Kalaulah tadi, ini saya sebelumnya melakukan upaya banding pernah beberapa kali dan itu diterima karena saya pakai pasal 240 KUHP tentang syarat formilnya gitu Bang. Untuk banding. Ini Abang nggak lagi ngajarin lawyernya Niki kan? Nggak, ini saya dulu Bang. Ini tuduhan serius ini Abang. Karena pencinta Niki sekarang deg-degan Bang, terus terang. Oke, jadi saya terusin dulu Bang. Lanjut dulu. Nah, jangan terpengaruh sama provokasi. Cumi itu terkenal provokator katanya. Nggak apa-apa, saya akan tetap on the track dan netral Bang. Lanjut Bang. Nah terhadap klien saya yang lain, kalau saya tidak mampu untuk menerapkan 240 KUHP sebagai nanti dalilnya majelis hakim tingkat tinggi untuk ya menerima
upaya banding klien kami, saya nggak akan masuk, Bang. Saya sampaikan kepada klien kami, ya di perkara yang lain, Bang, ya, jangan banding. Itu kalau saya. Oh, Gitu. makanya setelah vonis itu biasanya terdakwanya datang tuh, gitu ya, bisik-bisik dulu, mau banding nggak? Gitu. Itu ya artinya kan diberi waktu, Bang, 7 Ya, hari 7 ya. hari. Tidak harus saat itu menyatakan itu. Betul. Kalau saya paling lama itu 3 hari yang menyampaikan kesimpulan, ya. Setelah kami menerima salinan putusan, Bang, ya, menyampaikan kesimpulan kepada klien kami, jangan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana pasal 240 KUHP. Nah, saya seperti itu gitu. Nah, kan saya tidak melihat ini bagaimana memori banding terdakwa, bagaimana memori banding jaksa, dan bagaimana kontra memori masing-masing. Yang pasti kalau ketika, ya ini lawyer, Bang, ya, kalau lawyer itu yakin dan percaya pasal 240 KUHP tentang persoalan syarat formil tentang upaya banding terpenuhi, pasti diterima. Dan saya jarang banding, Bang. Saya jarang banding. Oh, artinya abang udah dengan sah dan meyakinkan berjuang di pengadilan pertama gitu ya? Ya, kalau saya melihat adanya nanti pemenuhan formil sebagaimana 240 KUHP, pasti saya banding. Nah, kemudian kalau saya melihat pembuktian dari tingkat pertama itu, unsur-unsurnya bersesuaian dengan alat bukti sebagaimana 184 KUHP, saya sarankan kepada klien saya, jangan banding. Tapi ada juga kemarin, Bang, ini yang bandel juga gitu. Kliennya yang bandel atau Ada. abangnya? Klien atau abangnya yang bandel? Kliennya yang bandel ada juga ini, Bang. Kita nggak tahu ya. Iya. Apakah sama dengan ini, saya nggak tahu. Ada klien yang nggak mau, saya mau banding gitu. Ya, ada juga. Nah, kita sudah berikan saran, tetapi kliennya tidak mau, ya udah. Ganti lawyer aja gitu. Ya pertama saya katakan ganti lawyer aja. Tapi Ya. kliennya nggak mau, ya udah kita hanya bantu mendaftarin, kemudian kliennya membuat. Nah, kemudian kita membuat jadi memori banding kita gitu. Tetapi tidak dengan saran kami gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda, Bang, ya. Pertama, lawyer itu harus memahami syarat-syarat formil dulu. Kalau dia yakin, saya pastikan itu akan dapat diterima. Syarat formil itu apa aja, Bang? Sorry, kita awam banget nih soal beginian. Penerapan hukum acara itu salah atau hilaf oleh majelis hakim tingkat pertama judis fakti, Bang. Contoh begini, alat bukti elektronik itu diperoleh dengan secara sah atau tidak? Tuh, satu. Yang kemudian penempatan persesuaian alat bukti ini sama nggak dengan fakta-fakta persidangan? Sederhananya seperti itu aja. Nah, kalau kemudian ini bisa ada dan kemudian bisa menggugurkan unsur-unsurnya tadi, ya banding aja. Oh ya, ya pantas mereka kasasi karena mereka menanggapi putusan banding itu adalah putusan manipulatif. Berarti dia tahu, Bang, unsur-unsur formil itu. Ya. Ya kan, karena dia menanggap itu sebagai putusan manipulatif. Oke. Artinya banyak manipulasi di situ, tidak ada kesesuaian antara. Kasasi beda lagi, Bang. Nah, kita bicara banding dulu, Bang. Ya. Jangan lompat-lompat dulu, Bang. Ya, Gitu, ya. kan? Banding ya. Banding dulu. Okay. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih 27 ayat 2-nya. Unsurnya adalah tentang perbuatan seseorang itu mendistribusikan dokumen elektronik dan informasi elektronik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Memaksa orang lain memberikan sebagian atau seluruhnya. Dengan cara memaksa. Kemudian dengan metode pencemaran atau muka rahasia. Ini kan sudah terpenuhi semua, Bang. Perbuatan-perbuatan ini kan sudah terpenuhi semua. Nah, kalau saya tadi saya nggak akan sarankan. Karena kalau sudah kasasi ada. Abang sarankan? Kalau kasasi? Loh, saya belum baca, Bang, tapi yang pasti pengalaman ya. Kasasi Senin. Ya, pengalaman. Kalau di tingkat pertama sudah divonis terbukti dan sah meyakinkan, kemudian tingkat banding. Ini kan tingkat banding ini kan berbentuk upaya protes. Tolong dong, Bapak Ibu Majelis Hakim, saya mau protes. Putusannya nggak tepat tuh. Sebagaimana penerapan hukumnya. Kan gitu nih. Ya. Lalu tolong dikoreksi. Kira-kira begitu nih bahasa kampungnya, Bang. Ya. Lalu kemudian majelis hakim tingkat tinggi mengoreksi itu. Oh, ternyata masih benar gitu. Malah ada yang kurang kemarin nggak dikoreksi. Apa itu, Bang? TPPU kan? Iya, bahkan TPPU itu dimunculin gitu loh. Dimunculin lagi. Iya. Yang tadinya tidak dimunculkan di pengadilan dimunculkan. Nah, artinya, Bang, saya mau kalau kasih buat perbandingan, Bang, ya.
PN, PT, Mahkamah Agung ini kalau level-levelnya ini kan soal senioritas, soal jam terbang gitu. Ya. Nah, bukan berarti saya katakan majelis hakim tingkat pertama majelis Pertama. hakim kurang pengalaman ya. Enggak. Itu udah pengalaman. Ini soal jam terbang, jam beracaranya gitu. Akan lebih gampang melihat peristiwa-peristiwa penerapan hukumnya, benar atau tidak. Nah, kalau saya setelah nanti misalkan kemarin pernah saya juga upaya banding dan gagal, sudah saya tidak mau lagi. Mau sebandel apapun dan saya nggak mau, Bang. Ini soal kredibilitas seorang lawyer gitu. Kenapa ini di tingkat banding sudah kita protes, mohon dikoreksi. Bukannya diterima protes kita, dimunculin lagi. Nambah. Bebuktian yang lain. Lah saya nggak berani gitu. Ini kalau saya ditanya gitu, Bang ya. Tetapi ini kan kita nggak boleh melarang, Bang. Betul, itu hak ya terdakwa dan juga kewenangan lawyer yang udah dia kuasakan. Iya. Ya, terima kasih Bang Julianus. Clear banget ini. Dari awal sebenarnya karena ini masih perkara yang sama. Sebenarnya penjelasan kita juga seputar itu aja kan Bang. Soal predikat crime, bagaimana. Termasuk ke yang ini juga dari sama sebelumnya waktu vonis itu juga yang Abang jelaskan soal ya kan. Karena memang masih perkara yang masih yang sama. Iya, jadi begini Bang. Sebentar lagi Bang ya. Jadi begini. Ya, saya mau tegaskan berulang-ulang. Pemberian uang itu dari klien kami Dr. Reza kepada terdakwa ini bukan perjanjian. Bukan perjanjian. Ya. Pemberian ini adalah berdasarkan pengancaman dan berdasarkan tekanan gitu. Dan itu ada buktinya. Dan itu ada buktinya berdasarkan alat bukti elektronik percakapan. Dan kemudian dikuatkan oleh ahli, dikuatkan oleh saksi yang dihadirkan oleh klien kami. Nah, artinya minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi, sudah 3 loh Bang. 1 alat bukti elektronik, saksi dari klien kami. Kemudian dari saksi ahli. Lalu kemudian diakui oleh terdakwa. Bukti bahwa adanya percakapan itu. Minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Tapi kalau kemudian tafsir dari semua ini, terdakwa mengatakan ini pemberian perjanjian. Nah, ini yang saya bingung gitu. Bahwa sebenarnya peristiwa kausalitasnya mulai Oktober ya sampai dengan November ada postingan-postingan, ada live-nya dokter Begeng, dokter Kurus. Ini kan metode menghancurkan kredibilitas klien kami. Kemudian mau speak up itu tanggal 14. Lalu di tanggal 3 November mengatakan kepada saksi Oki Pratama, aku kan mau duitnya aja. Lalu kemudian saksi Oki Pratama mengatakan, duit kejar tahun beda, duit nggak ganggu beda. Nah, ini kan salah satu hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa gitu. Saya pikir nggak ada lagi gitu. Betul. Saya pikir Bang ya. Tapi kita nggak boleh menghalang-halangi terdakwa. Upaya hukum terdakwa seperti itu Bang. Ya, kita tunggu hari Senin akan mengajukan kasasi, kita tunggu lagi hasilnya. Siap. Ya, kita berharap semoga ada perubahan di keputusan pada sidang kasasi nanti ya. Berharap terbaik pada pihak, Bang. Terbaik untuk kedua belah pihak. Iya. Oke, terima kasih Bang Julianus, selalu senang saya diskusi sama Abang nih. Jadi saya kalau nanti ada pengacara lain datang, kepala saya udah agak terisi dikit lagi. Karena kita nggak belajar hukum, tapi semakin sering wawancara, ada Bang Julianus, ada Bang Deo, ada Bang Rasman, termasuk Bang Firdaus Oiwobo mungkin ya. Ya, jadi kita agak terisi lah kepalanya dengan pengetahuan dan informasi tentang hukum. Terima kasih Bang. Ya. Capek-capek dari Medan baru landing, sampai Bang Uki sampai ketiduran loh itu. Iya. Ya. Baru landing langsung ke sini, saya apresiasi banget selalu respect sama semua media, bukan cuma kita ya. Karena kita cuma corong untuk memberikan edukasi lah kepada masyarakat. Dan Bang Julianus saya kira lewat kasus Nikita Mirzani ini semua orang jadi tahu Wan Prestasi, terus TPPU yang tadinya cuma ada di sidang tipikor, sekarang ada di sidang artis, pengadilan artis juga kan, gitu. Dan mudah-mudahan pemirsa kita doakan aja yang terbaik. Ini sudah bergulir di kasus hukum. Kita yang lain silakan melihat, mengikuti dan menunggu keputusannya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe video cumi-cumi.com.